Di sini kita akan belajar tentang fokus dari elips. Jadi misalkan kita punya persamaan untuk elips x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat. Ini persamaan elips kan ya. Misalkan kita bilang aja a-nya itu lebih besar daripada b. Kalau a lebih besar dari b, ini elipsnya nanti bakalan pendek sama gendut gitu ya. Terus sekarang kita gambarin elipsnya. Saya mau gambar sumbu x-nya kayak gini, kemudian saya gambar sumbu y-nya kayak gini, kemudian saya gambar elipsnya. Saya gambar seperti ini ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ini elipsnya. Kemudian kita udah tahu di sini kan ya, kalau misalkan nilai-nilai ini tuh, nilai jari-jari minornya itu, yang ini jari-jari minor, nilai jari-jari minor yang ini itu tuh yang ini kan B gitu ya, B. Kemudian nilai jari-jari mayornya ini ke sini adalah A, yang ini kan A ini. Nah sekarang kalau misalkan kita punya titik gitu, punya titik dimanapun di elips ini, dan kita hitung jaraknya dari titik ini ke dua titik istimewa yang ada di elips, itu itu jaraknya tuh bakalan sama. Nah ini tuh salah satu properti yang sangat menarik di elips tuh, dua titik itu kita sebut dua titik itu titik fokus ya. Jadi dua titik fokus itu ada di sepanjang jari mayor aksisnya ini ya, mayor aksis yang panjang ini. Jadi dua titik itu ada, misalkan di sini ada titik. Nah, ini titik ini misalkan fokus 1, di sini ada fokus 2. Kalau misalkan saya hitung jaraknya dari titik yang ini yang ada di dalam elips ini, saya hitung jaraknya dari sini ke sini, misalkan itu adalah D1 gitu ya. Kemudian saya hitung jaraknya dari, saya ganti warna dulu ke biru. Saya hitung jarak dari sini ke sini misalkan. Nah, itu adalah jarak D2. Ini jarak D1 D2 ini ternyata memiliki nilai konstan. Jadi D1 tambah D2 itu memiliki nilai yang konstan. Nilainya itu 2A. Nah, ini nggak peduli titiknya sebenarnya ada di mana gitu. Dimanapun titik ini, kalau dihitung jaraknya dari satu titik yang ada dalam elips ini ke F1 dan F2, kemudian ditambahin, nanti itu jadi 2A gitu ya, jumlahnya. Jadi misalkan contoh lain ya, misalkan saya punya titik di sini nih. Terus saya hitung jaraknya dari titik F2 ke sini, itu jaraknya adalah D3 misalkan. Kemudian saya hitung jarak dari sini ke sini, itu adalah D4. Nah, ini tuh kalau ditambahin ya, D3 ditambah D4 itu sama dengan 2A juga. Jadi konstannya 2A. Gimana cara ngebuktiinnya? Sekarang karena ini berlaku untuk titik-titik yang ada di seluruh fokus ini ya, saya bisa ambil di dua titik ekstrim kayak misalkan di sini sama di sini ya. Misalkan di sini sama di sini. Nah, kalau misalkan dari sini jaraknya ke titik fokus yang satu ini, jaraknya adalah yang ini nih. Jaraknya adalah G misalkan. Kemudian dari titik sini ke sini itu adalah H misalkan ya. Dari titik fokus yang kedua ini ke sini adalah H. Ini G tambah H ini kan sama dengan 2A kan. Nah, selain itu juga yang dari titik ini ke ini tuh sama aja dengan dari titik ini ke sini, ini sama-sama G ini. Mereka sama-sama G dari sini karena proporsional. Jadi kalau misalkan dilihat itu ya, kalau dilihat dari sini nih, kalau saya tarik ini ke sini, dari sini ke sini itu kan G gitu kan. Nah, kalau dari sini sampai sini ini tuh H. Nah, kan bisa kelihatan kan total ini kan sebenarnya apa? Ini kan A nih. Kalau misalkan ini A, yang ini A nih, yang jari-jari mayornya A, yang ini dari sini ke sini juga A juga kan.
A. Berarti itu artinya apa? Dari sini ke itu tuh 2A gitu kan. Nah, 2A. Jadi H tambah G itu 2A. Nah, mungkin itu bisa menunjukkan kalau eh, jarak yang dihitung dari satu titik ke dua fokus ini kalau ditambahin itu 2A hasil. Nah, sekarang kita mau lihat yang lain eh, dalam elips. Saya gambarin dulu elips ya. Sini. Sumbu Y, sumbu X, kemudian kita gambar elipsnya. Misalkan kayak gini, ini elips. Oke. Ini elipsnya kayak gini. Kemudian saya punya titik fokus ya. Titik fokusnya misalkan di sini F1, kemudian ini F2. Terus udah gitu saya punya satu titik nih di sini nih. Satu titik di sini. Kemudian saya hitung, ini kan pasti 2A ya hasilnya ya. Kalau saya punya jarak dari sini ke sini itu adalah D1, kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah D2. Kita kan udah tahu ya, D1 tambah D2 itu sama dengan 2A gitu kan. Kita juga tahu kalau misalkan yang di jari-jari yang minor ini itu adalah B. Jari-jari minor itu yang ini kan, jari-jari minor B. Nah, sekarang sebenarnya berapa sih jarak dari pusat ini ke F? Nah, jarak dari pusat ke F ini atau kita sebutnya itu jarak vokal ya. Jarak vokalnya itu berapa sih yang ini? Jarak vokalnya itu berapa gitu. Mungkin kalau dari sini kalian udah bisa ngelihat kan, oh ini pasti berhubungan sama Pitagoras nih. Jarak dari vokal sini ke sini sama dari sini ke sini sama aja ya jarak vokalnya. Gak beda. Nah, mungkin kalian udah bisa ngebayangin ini. Dari lihat ini D1 dan D2 itu kalau ditambahin tuh 2A. Dan ini tuh jarak ini ke sini sama, jarak ini ke sini sama, berarti jarak dari sini ke sini dan jarak dari sini ke sini itu sama. Jadi artinya D1 sama dengan D2 kan. Kalau D1 sama dengan D2 berarti D1 itu sama dengan A, D2 itu sama dengan A juga. Nah, ini kan bisa dilihat nih. Ini itu sebenarnya cuman Pitagoras saja kalau misalkan lihat segitiga yang ini. Jadi jarak fokusnya itu bisa dicari dengan hubungan ini kan. F kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat gitu kan. Jadi jarak fokusnya F kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Atau F sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini jarak fokusnya ya. Sekarang gimana kalau misalkan kita coba dengan angka yang sesungguhnya ya. Misalkan saya punya elips dengan persamaan seperti ini. X dikurang 1 per 9 ditambah X ditambah 2 per 4 sama dengan 1. Kita kan udah cukup berulang-ulang ngebahas tentang fokus ya. Kalau tentang elips maksudnya. Jadi kalau elipsnya seperti ini kita bisa lihat kalau misalkan pusat elipsnya ini nggak di 0,0. Tapi ini pusatnya itu ada di koordinat 1,-2 kan dari sini. Nah, kita bisa gambarin sekarang si elipsnya itu seperti apa. Dengan pusatnya itu di 1,-2. Ini sebenarnya 9 ini kan adalah A kuadrat kan. A kuadrat sama dengan 9 berarti A-nya sama dengan 3. Ini itu jari-jari mayornya ya. Kalau B-nya itu B kuadrat itu sama dengan 4, B-nya itu sama dengan 2. Ini jari-jari minornya kan. Sekarang bisa kita gambar. Saya gambar sumbu Y aksis, sumbu Y dan sumbu X. Oke, kayak gitu. Sekarang saya hitung. Ini misalkan 1, saya gambar pusatnya ya. 1 ke kanan, terus 2 ke bawah kan. Itu 2. Berarti pusatnya di sini. Nah, sekarang lihat ini kan. Jari-jari mayornya berapa? 3 kan. Berarti 3 ke kanan. 1, 2, 3. Sini. Terus 3 ke kiri kan. 1, 2, 3. Berarti di sini ujungnya, ujung paling kirinya. Kemudian untuk B-nya jari-jari minornya 2 ke atas. Dari sini kan. Berarti ada di sini. Kemudian 2 ke bawah. 1, 2. Berarti ada di sini. Nah, sekarang kita bisa gambar. Kira-kira bakalan
Seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah, saya mau tahu, berapakah koordinat fokusnya. Kita bisa tahu koordinat fokus dengan menghitung dulu jarak fokalnya dulu kan. Jarak fokalnya, terus nanti kita masukin aja ini mempertimbangkan pusatnya itu di mana, kita bisa tahu koordinatnya itu di mana, koordinat dari titik-titik fokusnya. Titik fokusnya itu kan bakalan berada di garis ini kan, yang tengah ini bakalan berada di sini. Kemudian itu kira-kira bakalan ada, kira-kira tuh titik fokusnya tuh bakalan di sini sama di sini gitu kan, dua ini. Cuman jarak dari titik ini ke titik ini berapa gitu kan, titik ini ke titik ini berapa, titik ini ke titik ini berapa, itu kan jarak fokusnya kan. Jarak fokusnya ngitungnya gimana? Jarak fokus ya pakai rumus yang tadi, F kuadrat sama dengan A kuadrat kurangi B kuadrat, atau F sama dengan akar A kuadratnya itu 9 kurang B kuadratnya itu 4. Ini akar. F sama dengan akar 5. Nah, F nya akar 5 ini kan, ini jarak vokal, jarak vokalnya F sama dengan akar 5. Jadi koordinat F1, kalau misalkan ini saya tulis F1, ini F2 gitu ya. Jadi koordinat F1 ini berapa? Ini koordinat ini dulu ya, koordinat yang titik pusat ini kan 1, -2 gitu kan. Berarti koordinat F1 ini berapa? 1 ditambah akar 5, -2 gitu kan. Nah, koordinat yang F2 ini adalah 1 kurang akar 5, -2. Nah, itu dia koordinatnya, fokusnya. Jadi untuk mencari fokusnya itu, koordinat fokusnya kita bisa hitung dulu jarak vokalnya berapa gitu. Kemudian kita lihat pusatnya di mana. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.